Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi Halodoc. Sebelum mulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yuyun Nur Aisyah dengan NIM D1041211010 dan teman saya. Saya Lusyaram dengan NIM D1041211111. Saya Wan Hartono dengan NIM D1041211109. Dan saya Muhammad Ifdal dengan NIM D1041211014. Baiklah, kami masuk pada bagian pembahasan. Nah, apa itu aplikasi Halodoc? Halodoc sendiri merupakan aplikasi kesehatan digital yang berbasis di Indonesia dengan jumlah pengguna yang sangat banyak. Aplikasi ini memungkinkan para penggunanya untuk dapat mengakses berbagai layanan kesehatan online seperti konsultasi medis, pemesanan obat, dan juga layanan laboratorium. Kemudian melalui aplikasi Halodoc ini, pengguna juga dapat melakukan konsultasi medis dengan dokter secara real time melalui video call maupun chat. Lalu pengguna juga dapat memesan obat dengan resep dari dokter secara online dan mengatur pengiriman obat langsung ke rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian di sini ada pun fungsi dari aplikasi Halodoc. Nah, pengguna dapat melakukan konsultasi medis dengan dokter secara online melalui video call ataupun chat. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan nasihat medis, diagnosis awal, serta rekomendasi pengobatan dari dokter tanpa harus datang langsung ke klinik atau rumah sakit. Nah, setelah konsultasi dengan dokter, pengguna dapat memesan obat yang diresepkan secara online melalui aplikasi Halodoc. Nah, obat dapat diantar langsung ke rumah pengguna, sehingga memudahkan dalam mendapatkan obat tanpa harus pergi ke apotek fisik. Nah, selain itu, Halodoc juga menyediakan informasi kesehatan dan artikel medis yang dapat membantu pengguna dalam memahami berbagai kondisi kesehatan, pengobatan, dan gaya hidup sehat. Nah, informasi ini dapat membantu pengguna untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur pengembangan dari aplikasi Halodoc. Di sini kelompok kami dengan itu melakukan pengembangan pada aplikasinya, yaitu dengan menambahkan fitur pencatatan riwayat berobat yang akan mempermudah bagi dokter maupun pasien untuk memantau proses pemulihan, di mana fitur ini sangat membantu dokter saat melakukan konsultasi sehingga pertanyaan tidak datang berulang-ulang. Dengan begitu, para pasien dapat mengontrol atau mengecek riwayat berobat mereka secara berkala dari waktu ke waktu. Dan di sisi dokter pun dapat memantau dari segi pemulihan sehingga riwayat penyakit yang akan diobati tidak akan berulang-ulang untuk dijelaskan kepada para pasien. Baiklah, masuk ke dalam iPodchart dalam pengembangan aplikasi yang telah kami buat, yaitu yang pertama di sini ada user. Setelah user melakukan login. Setelah login, yaitu masuk ke menu utama. Di dalam pengembangan menu utama ini, yaitu kami menambahkan yaitu pencatatan riwayat berobat dengan yaitu proses pencatatan riwayat berobat yang akan dilakukan oleh aplikasi. Nah, setelah itu, maka itu terpasang pada website Halodoc.
Selanjutnya, setelah proses pencatatan riwayat berobat, tadi terdapat lagi proses input yaitu penginputan data pasien berobat di dalam aplikasi riwayatnya. Setelah itu terdapat proses yaitu proses penambahan data pasien dalam fitur tersebut. Dilanjutkan dengan tampilan fitur baru pada website Halodoc. Setelah proses penambahan data pasien dalam fitur tersebut, dilakukan lagi input yaitu fitur terpasang pada website Halodoc. Setelah terinput, maka terdapat proses yaitu proses pengembangan fiturnya dengan perubahan durasi waktu, yaitu dengan ditambah lagi dengan fitur terbaru penambahan durasi waktu konsultasi. Di sini kami tidak mencantumkan karena nanti akan terdapat harga di dalam pada saat memilih dokter yang akan dilakukan untuk konsultasi. Nah, setelah semuanya selesai, maka di sini setelah terpasang, maka akan tampilan fitur pada website Halodoc telah terpasang. Selanjutnya ada itu proses pengembangan untuk UI UX prototipe-nya, dilanjutkan dengan tampilan fitur baru pada website Halodoc. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada dalam pendemoan aplikasinya. Oke, selanjutnya pada menu pada halaman selanjutnya yaitu berupa tampilan menu layanan favorit, layanan utama, dan layanan khusus. Di fitur yang kami tambahkan yaitu tentang riwayat, kami simpan di bagian layanan favorit. Ketika diklik bagian riwayat konsultasi atau riwayat berobat ini, maka akan menampilkan halaman beberapa dokter yang kita udah pernah konsultasi berobat sama dokter tersebut. Di sini kami filter berdasarkan nama, tanggal, dan kategori dokter tersebut. Misalnya kayak dokter umum, dokter kulit dan kelamin, penyakit dalam, dan lain-lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.